Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan sebagaimana kita laksanakan ini pada awalnya tidak terlaksana dengan baik dilaksanakan oleh para sahabat Nabi yang tidak diragukan keimanannya. Perintah menjalankan kewajiban siam di bulan Ramadan ini pada pertama dilaksanakan banyak yang batal. Karena apa? Karena puasa Ramadan ini sebagaimana diwajibkan puasa itu atas umat-umat sebelummu, sebagaimana disebutkan pada ayat itu 182, umat sebelum Nabi Muhammad itu puasa itu 24 jam. Dimulai sejak futur atau berbuka, maka begitu selesai berbuka langsung imsak. Imsak itu artinya menahan makan dan minum, resminya itu. Tetapi puasa ini juga menahan segala keinginan nafsu, termasuk birahi terutama juga. 24 jam. Ini bukan persoalan yang ringan karena wilayah Arab waktu itu tidak seperti sekarang, sulit juga air, juga orang-orang juga ada yang kaya, ada yang miskin, dan pengikut Nabi Muhammad pada umumnya di awal itu masih banyak yang miskin. Nah, 24 jam tidak makan, tidak minum, ini bukan persoalan mudah. Dan karena itu di kalangan sahabat banyak juga yang batal. Bukan saja yang miskin, tapi di kalangan yang kaya juga banyak yang batal. Karena apa? Yang kaya itu istrinya banyak sekali. Ada yang istrinya 4, lebih dari itu, dia punya budak yang bisa digauli. Itu budak itu namanya saja, tapi ada yang cantik-cantik, karena itu mereka didapat dari rampasan perang. Menahan sebulan penuh, nafsunya gede, misalnya begitu. Nah, itu banyak yang batal. Itu sahabat-sahabat yang kaya-kaya juga, yang sahabat yang juga terkenal itu. Apakah Umar bin Khattab dan seterusnya. Nah, karena itu Nabi juga tahu beratnya itu, sampai Nabi mencontohkan mengikat perutnya dengan penahan atau stagen dalam bahasa sekarang itu, kemudian bahkan mengganjal perutnya itu. Tapi satu saat ada sahabat yang sedang tidur siang itu, namanya Qais al-Ansari, di masjid siang tidur, Nabi lagi kunjungan mendadak memeriksa, kemudian bersama sahabat-sahabat yang terkenal itu, Nabi bertanya, siapa yang lagi tidur itu? Biasa ya Rasulullah, dia adalah Qais al-Ansari. Kenapa ini siang lagi tidur? Mestinya kerja. Nah, akhirnya Qais itu ringkasnya dibangunkan. Dengan diteriakin oleh sahabat-sahabat, tidak bangun. Tapi Nabi kemudian mendekatinya, dan kemudian mengusap kepalanya, menepuk bahunya, bangunlah, ini sudah siang, Anda harus bekerja. Qais al-Ansari terbangun, tapi dia katakan bahwa dia sebenarnya tidak tidur. Dengan merangkul lutut Rasulullah, dia berkeluh kesah, ya Rasulullah, mohonkan kepada Tuhanmu, mohonkan kepada Allah, saya ini orang miskin, apakah masih perlu lagi puasa? Karena kebiasaan kami hari-hari adalah sebagai orang miskin yang seperti puasa. Biarlah puasa itu diwajibkan oleh orang-orang yang kaya itu, seperti itu. Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah gemetar. Tapi nampaknya gemetarannya Rasulullah ini adalah turunnya ayat yang terakhir tentang puasa itu. Uhilla lakum lailatas syiyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum tahtanu anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal ana bashiruna wa ma kataballahu lakum wa qul washrabu, dan seterusnya. Nah, ayat ini mengatakan mulai malam ini, sejak turunnya ayat ini, puasa itu boleh di kalian, makan malam boleh, mendekati istri juga boleh, minum juga boleh, sampai waktunya itu datangnya perbedaan yang jelas antara benang putih dan benang hitam. Nah, ketika itu barulah puasa ini
dikorting 50% panjangnya, tidak 24 jam lagi, karena malam-malam boleh minum, boleh makan, dan juga mendekati istri. Berbeda dengan sebelumnya ayat ini. Jadi inilah puasa yang kita jalankan, dan sejak itu para sahabat menjalankan puasa sebagaimana mestinya, karena ayat itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi dengan datangnya ayat ini untuk kamu tidak berpuasa dengan sempurna. Dan alhamdulillah atas pertanyaan si miskin ini, Qais Al-Ansari ini, kita menjadi nikmat dalam menjalankan puasa ini, dan ini perbedaan puasa kita sekarang ini dengan puasa orang-orang sebelum kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.